Anak ini sudah kembali kepada Allah, diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan yakini Allah Maha Adil. Ayo ikuti saya. Asyhadu an la ilaha Asyhadu an la ilaha illallah. Ikut pelan-pelan ikut saya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Kita doakan beliau mudah-mudahan diampuni Allah, dikuatkan imannya, menetapkan keyakinannya, istiqamah Islam iman sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, berilah pada kami petunjuk pada jalan yang lurus. Hidupkanlah kami dalam keadaan iman, wafatkanlah kami dalam keadaan Islam. Akhiri hayat kami dengan husnul khatimah. Husnul khatimah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Aku mohon untuk semua jamaah yang hadir ya Allah, selepas majlis ini masing-masing pulang ke rumahnya sudah diampuni oleh Allah segala dosanya, diampuni segala dosanya, disucikan hatinya, dibersihkan jiwanya, disehatkan badannya, dimurahkan rezekinya, dikabulkan hajatnya, dimudahkan urusannya. Ya Allah, atas izinmu kami bersama-sama kumpul di tempat ini. Ya Allah, atas izinmu berilah kepada kami kemuliaan, sama-sama jumpa lagi di dalam surgamu ya Allah. Bersama Nabi Muhammad bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ampuni orang tua kami ya Allah. Ya Allah, muliakan orang tua kami ya Allah. Ampuni saudara kami, keluarga kami ya Allah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, panjangkan umur kami, sehatkan badan kami, murahkan rezeki kami, istiqamah taat kepadamu, berikan kemudahan bisa ke tanah suci ya Allah, haji dan umrah ya Allah, dan ziarah Nabi Muhammad. Ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Ya Allah, inilah doa kami, mohon diijabah. Ya Allah, ini permohonan kami, mohon diijabah. Ya Allah, inilah doa dan hajat kami, mohon diterima. Ya Allah, karena kami tidak punya Allah selain-Mu, ya Allah. Kami tidak punya Tuhan selain-Mu, ya Allah. Kami tidak punya Tuhan selain-Mu, ya Rahman. Ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad النبي المصطفى المختار وعلى آله الطيبين الأطهار وعلى صحابته المهاجرين والأنصار وسلم تسليما كثيرا مزيدا ما تعاقب الليل والنهار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mudah-mudahan semua hajat kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Ibu, maaf namanya Sunarti. Sudah berapa lama di sini? Pernah ke tanah suci belum? Nikah sama orang sini. Tapi kamu tahu kalau sudah Islam harus suaminya Islam? Belum tahu. Ya, karena di dalam hukum Islam tidak boleh dengan suami yang beda agama. Ya, harus benar-benar berjuangkan ya, sambil mendoakan dia semoga dia juga ikut dapat hidayah. Suaminya orang Taiwan. Ya, mudah-mudahan dia dapat hidayah. Kita doakan suaminya. Tapi saya ingatkan kembali, tidak sah seorang wanita muslimah nikah dengan laki-laki beda agama. Saya hanya ingatkan, terserahmu sendiri. Dan insyaAllah dari saya dan keluarga saya, insyaAllah kalau ibu berkenan masih punya umur, saya hadiahkan umrah. InsyaAllah. InsyaAllah anda bisa ikut bersama saya umrah nanti di bulan Januari 2017. Gratis, ya. Mudah-mudahan nanti berkenan. Amin. Saya jujur saja nawaitu hadiah umrah untuk jamaah, tapi ternyata rezekinya dia, bukan rezeki jamaah. Mudah-mudahan ibu-ibu ikhlasin ya. Yang saya nawaitu untuk ibu-ibu malah jadi untuk, mudah-mudahan insyaAllah menjadi amal jariah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Tolong ya, tetap mendalami Islam, belajar lebih banyak, bukan karena mereka yang ini, karena anda belajar Islam untuk diri anda, bukan untuk saya, bukan untuk siapapun yang ada di sini. Ya, benar-benar lillahi ta'ala. Innamal a'malu binniyat. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Kita menyambut ananda yang kita cintai, Syekh Rashid. أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا Begitulah mulianya hati seorang anak, selalu memberi kesabaran kepada ibunya. Dan 2,5 tahun saya meninggalkan kehidupan mewah saya, meninggalkan harta saya, meninggalkan kehidupan selebriti saya istilahnya di Jakarta. Saya hidup berdua dengan beliau di rumah kecil yang sederhana, berpindah dari satu masjid ke masjid lain, berpindah dari satu kiai ke kiai lain, berpindah dari satu ustadz ke ustadz lain. Tapi dengan cemoohan, cibiran yang kami tahankan sampai tidur di pinggir jalan. Hingga akhirnya 2014 dia terpetik mengikuti pentas Hafiz Indonesia. Ya Syekh ya? Nah. Saya tidak bisa
larut dalam kesedihan, saya tidak bisa larut dalam air mata, karena seorang sosok Syekh Rashid akan selalu mengingatkan saya dengan innallaha dan mungkin para sahabat-sahabat dan saudara-saudara saya di Taiwan ini pernah menonton Curahan Hati Seorang Perempuan di Trans TV streamingnya, dan dia selalu menyuruh uminya sabar dan sabar. Dia membawa saya umroh. Bisa saudara saya bayangkan, saudara dan saudari saya bayangkan, seorang ibu yang tidak tahu agama, seorang ibu yang tidak tahu membaca Al-Quran, saya dibawa umroh. Siapa yang memimpin doa? Beliau. Begitu saya masuk Madinah Al-Munawwarah, saya sempat muntah darah. Saya dibawa ke hospital tapi tidak tahu apa sakit saya. Begitu saya masuk ke haram, di mana Ka'bah begitu megah, saya lihat di situ saya terpaku. Saya tidak bisa bergerak sama sekali. Dia kembali menyosong saya dengan muntawif dari Indonesia, dari Makassar, dan mencium lutut saya. Apa seorang anak umur 5 tahun berkata, Umi, nanti di Mustazam, Umi minta ampun sama Allah dan bertobat nasyuha. Saya menceritakan kisah ini, semoga saudara-saudari saya di Taiwan ini bisa mengambil ini kisah sebagai inspirasi, sebagai motivasi. Tidaklah hina sebagai babu, tidaklah hina sebagai TKI, asal tetap ukhuwah Islamiyah. Allahu Akbar. Dan alhamdulillah 2016 kami berangkat dan pulang dengan membawa banyak keajaiban dan keanehan yang luar biasa. 2014 Rashid mengikuti pentas api. Sebelum itu beliau tanpa saya ketahui hanya berteman dengan Facebook. Beliau memberikan suami untuk saya yang lebih muda usianya dari saya. Ketika saya tanya untuk apa? Untuk penolong. Dan saya akan kenalkan, Bi, monggo. Silakan tafadhol. Dan ini bukan abangnya Rashid yang ditanya kepada saya kemarin di masjid. Maaf Umi, ini siapa ya abangnya? Ketika itu Rashid memanggil Abi. Ini dia. Anak dari Betawi, sama sekali saya tidak mengenal beliau. Suka tidak suka, cinta tidak cinta, harus nikah. Ganteng kan? Nah, ini sosok abinya Rashid. Dan baru terjawab sama saya untuk apa seorang laki-laki ini. Ya, bagaimana tidak saya mau menerima ya. Dengan suami awalnya pejabat di Riau sana, salah seorang pejabat di Riau sana, dan harus nikah dengan seorang laki-laki muda yang tidak saya kenal dan tidak saya punya rasa awalnya. Saudara-saudari saya bisa bayangkan seperti apa gitu ya. Tapi alhamdulillah Allah memberikan jawaban itu semua. Untuk apa Rashid memilih beliau? Karena untuk pendamping beliau di Hafiz Indonesia RCTI 2014. Oke, semangatnya dong. Beliaulah yang mendampingi. Karena apa? Uminya buta Al-Quran sama sekali. Begitu Syekh Rashid insya Allah menggetarkan waktu itu ya, Syekh Ali sendiri. Begitulah mulianya hati seorang anak, selalu memberi kesabaran kepada ibunya. Dan 2,5 tahun saya meninggalkan kehidupan mewah saya, meninggalkan harta saya, meninggalkan kehidupan selebriti saya istilahnya di Jakarta. Saya hidup berdua dengan beliau di rumah kecil yang sederhana, berpindah dari satu masjid ke masjid lain, berpindah dari satu kiai ke kiai lain, berpindah dari satu ustadz ke ustadz lain. Tapi dengan cemoohan, cibiran yang kami tahankan sampai tidur di pinggir jalan. Hingga akhirnya 2014 dia terpetik mengikuti pentas Hafiz Indonesia. Ya Syekh ya? Saya tidak bisa larut dalam kesedihan, saya tidak bisa larut dalam air mata, karena seorang sosok Syekh Rashid akan selalu mengingatkan saya dengan innallaha
Innallaha ma'as-sabirin. Dan mungkin para sahabat-sahabat dan saudara-saudara saya di Taiwan ini pernah menonton Curahan Hati Seorang Perempuan di Trans TV streamingnya. Dan dia selalu menyuruh uminya sabar dan sabar. Dia membawa saya umroh. Bisa saudara saya bayangkan, saudara dan saudari saya bayangkan, seorang ibu yang tidak tahu agama, seorang ibu yang tidak tahu membaca Al-Quran. Saya dibawa umroh. Siapa yang memimpin doa? Beliau. Begitu saya masuk Madinah Al-Munawwarah, saya sempat muntah darah. Saya dibawa ke hospital tapi tidak tahu apa sakit saya. Begitu saya masuk ke haram, di mana Ka'bah begitu megah saya lihat, di situ saya terpaku. Saya tidak bisa bergerak sama sekali. Dia kembali menyosong saya dengan muntawif dari Indonesia, dari Makassar, dan mencium lutut saya. Apa seorang anak umur 5 tahun berkata, Umi, nanti di Mustazam, Umi minta ampun sama Allah dan bertobat nasuha. Saya menceritakan kisah ini, semoga saudara-saudari saya di Taiwan ini bisa mengambil ini kisah sebagai inspirasi, sebagai motivasi. Tidaklah hina sebagai babu, tidaklah hina sebagai TKI, asal tetap ukhuwah Islamiyah. Allahu Akbar. Dan alhamdulillah 2016 kami berangkat dan pulang dengan membawa banyak keajaiban dan keanehan yang luar biasa. 2014 Rasid mengikuti pentas api. Sebelum itu beliau tanpa saya ketahui hanya berteman dengan Facebook. Beliau memberikan suami untuk saya yang lebih muda usianya dari saya. Ketika saya tanya untuk apa? Untuk penolong. Dan saya akan kenakan monggo. Silakan tafadhol. Dan ini bukan abangnya Rashid yang ditanya kepada saya kemarin di masjid. Maaf Umi, ini siapa ya abangnya? Ketika itu Rashid memanggil Abi. Ini dia. Anak dari Betawi, sama sekali saya tidak mengenal beliau. Suka tidak suka, cinta tidak cinta, harus nikah. Ganteng kan? Nah, ini sosok abinya Rasid. Dan baru terjawab sama saya untuk apa seorang laki-laki ini. Ya, bagaimana tidak saya mau menerima ya. Dengan suami awalnya pejabat di Riau sana, salah seorang pejabat di Riau sana, dan harus nikah dengan seorang laki-laki muda yang tidak saya kenal dan tidak saya punya rasa awalnya. Saudara-saudari saya bisa bayangkan seperti apa gitu ya. Tapi alhamdulillah Allah memberikan jawaban itu semua. Untuk apa Rasid memilih beliau? Karena untuk pendamping beliau di Hafiz Indonesia RCTI 2014. Oke, semangatnya dong. Beliaulah yang mendampingi. Karena apa? Uminya buta Al-Quran sama sekali. Begitu saya Rasid, insya Allah menggetarkan waktu itu ya. Syekh Ali sendiri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim. Gimana Bu? Malu nggak Bu? Jenengan pun hafal pinten ayat Bu? Tapi nggak apa-apa, jangan kecil. Untuk memberikan inspirasi tentunya, yuk semangatnya. Baik. Dan sekarang alhamdulillah dengan mempunyai seorang anak penghafal Al-Quran, insya Allah kami keluarga kecil sudah 3 kali umroh dan 2 kali gratis. Amin insya Allah. Dan insya Allah juga nanti Desember ya, kita akan berangkat lagi membawa jemaah insya Allah. Saya Bu, saya dapat dulu. Insya Allah. Jadi
nanti Rasid akan memperkenalkan diri. Dan kalau ingin lebih tahu nih kisah Rasid seperti apa sih, keajaibannya seperti di sini sudah dituangkan semuanya. Dan ini ada murotal juz 30, bukan 30 juz ya, juz 30, dan sekalian tutorialnya cara cepat menghafal. Insya Allah bermanfaat dan harganya sudah ada di panitia. Tapi kata Syekh Rasid, kalau baca buku kisah Rasid min The Holy Chat, mesti gimana sih bunda-bunda di Hongkong ini, para ukti dan ukti bilahnya? Astagfirullah, Taiwan, ya mohon maaf. Aduh, perasaan di Hongkong. Mesti siapkan apa kalau baca The Holy Chat? Siapkan ember sama tisu. Ni hao ma. Baik, kayaknya pengen denger Rasid ya? Lebih mau Rasid daripada Uminya kayaknya. Tapi jangan salah dulu. Rugi kalau yang beranjak dari sini. Karena di sesi terakhir nanti ada tes sambung ayat bersama Rasid dan kita akan ngasih dopres. Iya, nanti jadi siapa yang berani sambung ayat hafalan dengan Syekh Rasid, kita kasih hadiah. Ya, yang katanya penghafal Quran, yang menghafal katanya kita coba di sini, insya Allah. Dan tidak di ayat-ayat lain, paling di juz 30. Baik, Syekh Rasid akan bertanya kepada ukti. Sebelumnya monggo Abi duluan ke meja duduk. Terima kasih Abi. Masya Allah. Sebentar Bu, ganteng di Bu. Masya Allah, Masya Allah. Jadi beliau bukan asistennya Syekh Rasid, beliau bukan abangnya Syekh Rasid, abinya Syekh Rasid. Sebentar Bu, beliau adalah saudara kembar saya. Amin, insya Allah. Benar, karena sesama muslim adalah bersaudara. Cuman bedanya kalau beliau itu ketika lahir diurus dokter spesial, dokternya sibuk ngurus dia, saya nggak keurus, dipanggilkan tukang becak. Mungkin ada yang belum tahu artinya Abi ya. Kau tahu Abi itu bapak, Umi itu ibu. Jadi jangan ini itu Umi, ini Abi. Jangan kemana ya? Baik, mungkin Syekh Rasid akan mengajak kita bagaimana kecintaan kita ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum. Karena beliau terlalu cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. وإذا